Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamrul Atulaili. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi arsitektur jasa, integrasi service blueprinting dalam manajemen kualitas layanan terintegrasi. Nah, dalam perkembangan ekonomi saat ini lebih banyak berfokus pada layanan atau jasa dibandingkan produk fisik. Karena itu, perusahaan harus mampu memberikan pengalaman layanan yang baik kepada pelanggan tersebut. Nah, salah satu cara yang digunakan adalah service blueprint, yaitu peta visual yang menunjukkan seluruh proses layanan mulai dari interaksi pelanggan sampai proses internal perusahaan. Nah, service blueprint di sini membantu perusahaan memahami bagaimana layanan tersebut berjalan sehingga kualitas layanan di sini dapat dijaga secara konsisten. Metode ini juga membawa perusahaan melihat bagaimana yang perlu diperbaiki agar pelanggan tersebut merasa puas. Selanjutnya yaitu tentang evolusi dan ontologi desain layanan. Nah, pada sebelum tahun 1980-an, perkembangan layanan di sini dilakukan tanpa sistem yang jelas sehingga kualitas layanan tersebut sering tidak konsisten. Nah, Jilin Sostek kemudian memperkenalkan konsep service blueprinting untuk membantu perusahaan merancang layanan secara lebih terstruktur. Di sini beberapa perbedaan utama antara produk dan layanan adalah produk di sini bersifat fisik dan bisa dimiliki, sedangkan layanan berupa pengalaman atau proses yang dirasakan pelanggan tersebut. Oleh karena itu, layanan terjadi secara langsung saat pelanggan menerima jasa tersebut. Nah, maka perusahaan di sini harus mampu mengatur interaksi dan proses layanan dengan baik. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip desain layanan modern. Yang pertama, user centered atau berpusat pada pengguna. Maksudnya di sini layanan harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan pengalaman pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu co-kreatif. Maksudnya di sini semua pihak seperti pelanggan, karyawan, dan manajer ikut terlibat dalam proses desain layanan tersebut. Yang ketiga yaitu sequencing atau pengurutan. Maksudnya di sini layanan di sini harus memiliki urutan proses yang jelas agar pelanggan tersebut merasa nyaman. Dan yang keempat yaitu evidencing atau pembuktian. Layanan yang tidak terlihat di sini harus dibuktikan melalui hal nyata seperti desain ruangan, seragam, aplikasi, atau bukti pembayaran. Yang terakhir yaitu holistik. Maksudnya, seluruh bagian perusahaan harus saling terhubung untuk menciptakan layanan yang baik. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang arsitektur dan komponen service blueprint. Arsitektur dan komponen service blueprint yang pertama yaitu physical evidence. Maksudnya di sini semua hal yang dilihat pelanggan seperti gedung, aplikasi, seragam, atau kwitansinya. Yang kedua yaitu customer action. Penjelasannya yaitu tindakan yang dilakukan pelanggan saat menggunakan layanan. Yang ketiga, on-stage action. Maksudnya interaksi langsung antara pelanggan dengan karyawan atau sistem perusahaannya. Yang keempat yaitu backstage action. Maksudnya di sini aktivitas internal perusahaan yang tidak dilihat pelanggan tetapi mendukung pelayanan. Yang terakhir yaitu support process. Maksudnya di sini sistem pendukung seperti database, teknologi, dan bagian administrasi. Selanjutnya yaitu sinergi dengan model self-qual. Di sini ada beberapa model self-qual. Yang pertama yaitu reliability atau keandalan. Maksudnya di sini kemampuan perusahaan memberikan layanan sesuai janji secara konsisten kepada pelanggan. Yang kedua yaitu asuransi atau jaminan. Maksudnya pengetahuan dan kesopanan karyawan di sini dalam melayani pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu tangibles atau bukti fisik. Maksudnya di sini penampilan fasilitas, peralatan, dan lingkungan layanan. Yang keempat yaitu empati. Maksudnya di sini perhatian perusahaan terhadap kebutuhan
pelanggan tersebut. Dan yang terakhir yaitu responsiveness atau daya tanggap. Yang dimaksud daya tanggap yaitu kecepatan perusahaan membantu pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang penerapan model Kano pada struktur blueprint. Model Kano digunakan untuk mengetahui jenis layanan yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan tersebut. Nah, integrasi antara service blueprint dan model Kano di sini menciptakan model kualitas baru yang membagi atribut layanan menjadi 3 level strategis. Level pertama yaitu mencakup atribut must have atau dimensi pencarian. Maksudnya di sini atribut ini merupakan kebutuhan dasar yang wajib dimiliki sebuah layanan. Jika atribut ini tidak tersedia, pelanggan akan langsung merasa kecewa dan tidak puas, seperti kebersihan fasilitas, kemudahan akses layanan, dan keamanan dasar pelayanan. Yang level kedua yaitu atribut one dimensional atau dimensi pengalaman. Maksudnya di sini atribut ini berhubungan langsung dengan kualitas pengalaman pelanggan saat menerima layanan tersebut. Nah, semakin baik pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan terhadap barang tersebut. Contohnya keramahan staf, kecepatan pelayanan, dan ketepatan proses layanan. Dan level yang ketiga yaitu atribut atraktif atau dimensi kepercayaan. Nah, atribut atraktif di sini merupakan kelebihan tambahan yang sebenarnya tidak terlalu diharapkan oleh pelanggan. Tetapi ketika diberikan kepada pelanggan tersebut, itu dapat menciptakan kepuasan yang sangat tinggi, seperti teknologi layanan yang modern, sistem keamanan data yang baik, serta fitur tambahan yang mempermudah pelanggan. Selanjutnya yaitu diagnosis operasional atau identifikasi titik gagal dan hambatan. Yang pertama yaitu analisis titik gagal atau fault points. Fault points di sini bagian dalam proses layanan yang memiliki kemungkinan besar terjadi kesalahan. Jika tidak ditangani, kesalahan ini dapat merusak pengalaman pelanggan. Nah, kegagalan dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu kegagalan pelanggan, yaitu terjadi ketika pelanggan itu salah memahami atau salah melakukan proses layanan, seperti salah mengisi data, salah mengikuti instruksi, dan tidak memahami prosedur layanan. Yang kedua yaitu kegagalan karyawan. Kegagalan karyawan di sini terjadi akibat kesalahan dari staf atau petugas layanan tersebut, seperti salah memproses pesanan, pelayanan yang kurang sopan, serta kurang teliti dalam bekerja. Yang ketiga yaitu kegagalan teknis. Kegagalan teknis di sini terjadi karena masalah pada sistem atau teknologi yang digunakan dalam layanan tersebut. Contohnya seperti sistem pembayaran error, aplikasi macet, serta gangguan jaringan. Poin yang kedua yaitu fault saving atau Pokayoke. Maksudnya di sini teknik untuk mencegah kesalahan agar tidak terjadi atau segera terdeteksi sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar. Tujuannya di sini membuat proses layanan menjadi lebih aman, cepat, dan minim kesalahan. Dan penjelasan yang terakhir yaitu tentang identifikasi hambatan. Maksudnya di sini, hambatan dalam proses layanan yang menyebabkan antrean atau keterlambatan pelayanan. Hambatan itu terjadi karena ada bagian proses yang kapasitasnya lebih lambat dibanding bagian lainnya. Di sini ada 2 kategori hambatan yang harus diperhatikan oleh manajer layanan tersebut. Yang pertama yaitu hambatan jangka pendek. Maksudnya di sini hambatan sementara yang biasanya terjadi karena gangguan mendadak seperti sistem error sementara, lonjakan pelanggan, serta gangguan teknis sesaat. Yang kedua yaitu hambatan jangka panjang. Hambatan jangka panjang di sini yang terjadi karena desain proses layanan memang kurang efisien. Seperti proses birokrasi terlalu panjang, kurangnya integrasi antar bagian, serta langkah pelayanan terlalu rumit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.